Mas. Apa sayang? Bu Ros telepon. Katanya besok dia mau ke Jakarta bawa Ninin. Jadi benar Ninin pergi ke Surabaya. Macam-macam aja sih Ninin. Baru mau dijemput sudah pergi ke Surabaya lagi. Udahlah Mas. Kita harus maklum. Ninin ketakutan. Makanya besok Bu Ros yang langsung nganterin ke sini. Katanya supaya nggak ada penculikan lagi. Penculikan apa? Si Iwan. Masa si Ninin diculik? Ditukar sama adiknya yang namanya Lilis itu. Jadi benar si Iwan terlibat semua ini. Aku senang semua kebohongan ini terungkap Nia. Kamu bisa bayangkan? Coba kamu bayangkan kalau ternyata aku jadi... Udahlah Mas. Yang penting Ninin yang asli besok datang. Cukup kan? Si Iwan harus menerima hukuman dari perbuatan yang telah dilakukan. Kita jadi susah gara-gara dia Nia. Udahlah. Negara kita kan ada aturannya. Biar hukum yang memutuskan. Yang aku lakukan sekarang ini mempersiapkan masa depan anak-anak. Mudah-mudahan masa Ninin bisa. Kamu gak pernah nyerah ya? Mau dicoba terus? Buat suami dan anak-anakku, aku tidak akan menyerah sebelum mendapatkan wanita yang tepat. Iya kan? Iya, tapi kau wanita yang paling tepat buat aku dan buat anak-anak kita. Kamu harus yakin itu. Iya, Mas. Aku juga pengen kok sembuh. Hidup sampai tua bersama Mas. Membesarkan anak-anak. Iya kan? Iya. Tapi bukan berarti kau paksa aku untuk menikah lagi, ya. Udahlah. Kehadiran Ninin di sini juga akan banyak membantu aku, Mas. Aku kan belum sembuh benar. Ya. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Nia. Kamu tahu kan aku sangat sayang sama kamu. Ya. Terima kasih. Akulah penyebab kematian Martin. Saya juga merasa kehilangan, Pak. Tapi kita harus rela melepaskannya dan tabah. Ku beri dia warisan, ternyata malah Dina membunuhnya. Pak, Bapak juga sekarang dalam bahaya. Bukan tidak mungkin Dina akan membunuh Bapak supaya bisa menguasai semua harta warisan Bapak.
Mana abangmu? Sedang di garasi, Bang. Sedang mencuci mobil. Pak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena Bapak telah bersedia melunasi semua utang abang saya. Aku juga terima kasih pada kalian. Karena kalian telah ikut membantu di rumah ini. Ya. Rudi, Ada apa, Din? kau sudah lihat koran ini? Jelas sudah. Itu kan koran kemarin. Kau ini bagaimana sih? Jadi kau sudah tahu kalau polisi sedang mencari kita? Lantas kenapa kau tenang-tenang saja? Dina, kenapa harus panik? Aku yakin mereka tidak bisa menemukan kita. Kalaupun mereka bisa menemukan kita, mereka tidak punya bukti kalau kitalah pelakunya. Maksudmu? Sudah, jangan banyak tanya ah. Sekarang kita harus pikirkan langkah apa selanjutnya. Pak Yusuf? Iya, kita harus lakukan sekarang juga, sebelum dia sempat mengubah isi surat wasiatnya lagi. Martin, polisi masih berusaha mencari Dina dan laki-laki yang sudah membunuh kamu. Saya dan Bang Iwan sekarang tinggal di rumah Pak Yusuf. Bang Iwan jadi supir, menggantikan kamu. Saya sadar, Martin. Saya sudah melakukan kesalahan. Saya dan Bang Iwan siap menerima apapun hukumannya. Martin, saya tetap mencintai kamu. Kamu sudah membukakan hati saya. Kalau cinta tidak bisa dibandingkan dengan uang. Ayolah kita pergi. Biar Martin istirahat dengan tenang. Tuhan telah bermurah hati kepadaku. Kenapa Bapak bilang begitu? Memang harus kuakui bahwa aku bukan orang yang baik. Anakku saja tidak menyukaiku. Tapi aku tidak sendirian. Tidak sendirian. Dulu di sini ada Martin. Dan sekarang ada kamu, Lis. Yang telah bersedia merawat dan menemani di hari tuaku. Terima kasih ya. Jangan bilang begitu, Pak. Seharusnya saya sama Bang Iwan lah yang mengucapkan terima kasih. Karena kami boleh tinggal di sini. Iya kan, Bang Iwan?
Saya harap saya bisa terus bekerja dengan Bapak. Saya berjanji, saya akan merawat Bapak sebaik-baiknya, Pak. Dan tidak akan mengecewakan Bapak. Benar, berjanji. Iya, Pak. Terima kasih. Kenapa kamu? Sakit? Nggak apa-apa, Bu. Jadi berangkat. Pesawatnya pukul 11. Ibu tunggu di ruangan kerja ya. Kamu pasti senang tinggal di sana bersama Ibu Nia dan keluarganya. Mereka akan memperlakukan kamu dengan baik dan menjamin masa depanmu. Ya? Ibu tunggu. Nia, sedang apa kamu? Oh, hari ini kan Ninin datang, Mam. Tapi kamu kan masih belum sehat benar. Tapi saya udah merasa segar kok, Mam. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau memang kamu udah sehat. Oh ya, suamimu mana? Mas Rizal katanya mau ke kantor polisi nyelesain kasus Ninin. Baru ke kantor habis itu. Kasus Ninin? Si Iwan, Mam. Ternyata dia yang nyulik Ninin waktu itu. Makanya sekarang Mas Rizal merasa harus ngelapor ke polisi. Terima kasih atas informasi yang Bapak berikan. Dengan keterangan dan foto ini, kami pasti akan cepat menangkap saudara Iwan. Mudah-mudahan orang itu belum lari terlalu jauh, Pak. Biar gampang melacaknya. Kalau perlu, kami akan meminta kesaksian resmi dari saudari Ninin. Silakan, kapan aja Bapak butuh informasi, silakan telepon saya. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Sasan Jumadi. Siap. Tolong sebarkan foto dan identitas orang ini ke seluruh markas dan pos kita. Siap, laksanakan. Laksanakan. Nia? Bros. Apa kabarmu, Nak? Baik, ini Ninin. Iya, ini Ninin yang asli. Yuk silakan duduk dulu. Biarin tasnya di situ aja ya. Nur. Dibawa ya. Silakan. Perempuan itu udah datang. Kayak apa rupanya? Pendiam dan pemalu. Perempuan kampung mana lagi yang mau dikawinkan dengan anakku? Nia kayaknya udah mantap nyiapin gadis itu jadi istri Rizal. Kalau si Iwan bisa ngelabui Rizal, kenapa kita tidak? Iya. Silakan Nini. Ini kamar tidur kamu. Kalau ibu mau nginap, ibu juga boleh tidur di sini. Ya? Tidak usah. Ibu akan kembali ke Surabaya dengan pesawat. Jam 5 sore. Memangnya ibu nggak capek kalau pulang hari ini? Siapa yang akan mengurus asrama kita kalau ibu tinggalkan? Biarpun cuma sebentar. Lagi pula, besok ada kunjungan Pemda meninjau asrama kita. Oh, begitu. Nia, suamimu kemana? Belum pulang dari kantor? Mas Rizal masih ngurus masalah Iwan. Sayang ya ibu nggak bisa ketemu Mas Rizal hari ini. Tidak apa-apa. Sampaikan salam ibu padanya ya. Tapi sebelum pulang, ibu nemenin Ninin makan dulu ya. Saya siapkan dulu.
Ninin, kamarmu bagus sekali. Jauh lebih bagus dibandingkan dengan asrama kita ya. Terima kasih Ibu. Saya pasti akan kehilangan Ibu. Tambah airnya. Sini nasinya, cukup Mas. Dah. Udah Nin, mau makan sekalian di sini ya. Silakan, duduk. Nah, ini Mas Rizal, suami Mbak. Yang itu Ibu Tati, mamanya Mas Rizal. Yang ini Irna, adik iparnya Mas Rizal. Bagaimana kalau kita mulai makannya? Soalnya Mami udah gak tahan dengan bau ayam bakarnya tuh. Iya, rasanya pasti juga enak. Nin, kamu ajarin saya ya cara buatnya. Yuk silahkan, Mas Rizal cobain duluan ya. Ini Pak. Saya coba ya. Enak. Aku bilang enak kan? Enak. Enak sekali, luar biasa. Mas, Ninin bukan aja pinter masak, tapi juga dia pinter jahit. Kata Bu Ros, dia paling rajin bersih-bersihin di asrama. Bener nggak, Nin? Dari mana kamu, sayang? Habis ngobrol sama Ninin. Mestinya Mas ngomong juga dong sama dia. Ngomong apa? Ya apa aja. Nia. Mas jawab yang jujur. Pasti pertama kali Mas ngeliat dia mengingatkan Mas pada seorang gadis 10 tahun yang lalu. Iya kan? Aku nggak pernah bisa bohong dengan kamu. Gadis itu mengingatkanku bagaimana pertama kali aku ketemu dengan kamu. Betul kan? Aku rasa Allah memberikan jawaban pada doaku. Ya kan? Betul nggak? Ya, saya sudah menulis surat sehubungan dengan perubahan surat wasiatku. Sebaiknya segera diambil besok. Iya. Terima kasih. Siapa kamu? Hei, siapa kamu? Iwan, tolong Iwan. Tolong Iwan. Hei, bangsat. Bangsat! Dugaan adikku ternyata benar. Kamulah berdebah pembunuhnya. Hei, bangsat! Selagi Iwan ada di rumah ini, tidak seorang pun yang boleh mengganggu Pak Yusuf. Tahu? Setan pun tidak kuperkenankan menyentuhnya. Ingat! Ya,
Baik, Komandan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Maaf. Untuk sementara, tempat ini tidak boleh ada yang singgahi. Saya Hamdan. Saya adalah pengacara Pak Yusuf yang bertempat tinggal di rumah ini. Pak Yusuf sedang menunggu saya pagi ini. Bisa saya lihat kartu identitas Anda? Baik. Pak Hamdan, ya. Klien Anda telah meninggal semalam, kena serangan jantung. Karena adanya pencobaan pembunuhan di rumah ini. Pembunuhan? Ya, dan kami juga menemukan sepucuk surat bersegel yang ditujukan untuk Anda. Apa saya dapat berjumpa dengan Nona yang bernama Lilis, yang juga bertempat tinggal di rumah ini? Ya, silakan. Beliau ada di dalam. Terima kasih. Selamat pagi. Anda Lilis? Iya. Saya Hamdan. Saya Iwan, kakaknya Lilis, Pak. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Begini, Nona Lilis. Saya adalah pengacara Pak Yusuf. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Pak Yusuf. Apabila Anda sudah tenang, saya berharap Anda dapat datang ke kantor saya untuk membicarakan soal warisan. Warisan? Ya, warisan. Pak Yusuf secara resmi telah membuat surat permohonan yang mana dalam permohonan tersebut nama Anda tercantum sebagai pewaris tunggal seluruh harta kekayaannya. Saya? Hah? Lis? Ya. Lis, kita kaya, Lis. Hah? Kaya, Lis. Tajir kita, Lis. Oleh, 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 oleh. Tajir kita. Oleh, oleh. Maaf. Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Loh? Bapak salah. Ini abang saya membantu menangkap pembunuh Pak Yusuf. Kok malah dia ditahan, Pak? Keberanian Anda untuk mencoba menyelamatkan Pak Yusuf dan menangkap pembunuh itu sangat kami hargai. Itu mungkin akan meringankan hukuman Anda terhadap kasus penculikan saudari Ninin. Susan? Tapi, menurut semua laporan yang kami terima, Anda adalah satu-satunya tersangka utama. Jadi Anda terpaksa harus kami tahan. Bang. Bang. Jangan menangis, Lis. Abang memang salah. Uang telah membuat abang menghalalkan segala cara. Sekarang abang mendapat ganjarannya, Lis. Jaga dirimu baik-baik. Lis. Iya, Bang. 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 Tante Ninin itu siapa sih, Ma? Tante Ninin di sini akan membantu Mama untuk mengurus Emma dan Reza. Buat apa? Kan Mama udah ngurus kita dengan baik. Iya, tapi Mama kan perlu ada yang bantu. Supaya Mama nggak sakit-sakitan ya? Siapa yang bilang gitu? Tante Irna bilang Mama lagi sakit. Jadi kalau ada apa-apa, kita disuruh minta tolong Tante Irna aja. Begitu? Mama nggak sakit kok. Sekarang kalau ada apa-apa,
minta tolongnya sama Tante Ninin. Kalian harus baik sama Tante Ninin. Harus sayang. Ya. Sekarang pergi ke bawah sarapan. Tante Ninin udah bikin roti bakar buat kalian. Mama gimana? Nanti Mama nyusul ya. Nih bawa tasnya. Ya, gimana Mbak? Udah siap? Udah. Mbak kenalin sama Ninin dulu ya. Oke. Yuk. Nin. Ninin. Kenalin Karin, adik Mbak. Halo. Karin, senang bisa ketemu kamu. Sama-sama. Mbak mau berangkat ke dokter. Kamu mau nitip apa? Enggak. Tapi kayaknya Emma butuh buku tulis baru, Mbak. Iya deh, nanti coba mampir beli buku tulis. Ada lagi yang lain? Enggak. Yuk, mesti jemput Mas Rizal dulu soalnya. Ya, Iya, dulu ya. hati-hati ya. Iya. Mbak Irna, Kamu kenapa pucat? Kamu sakit? enggak Mbak, enggak apa-apa. Mungkin cuma masuk angin. Ada apa Mbak? Gak, saya cuma mau ngasih baju ini buat kamu. Pakai deh. Buat saya? Kamu suka? Bagus Mbak, bagus sekali. Nanti malam kamu pakai ini ya buat makan malam ya. Iya. Makasih ya Mbak, Mbak baik sekali sama saya. Ninin mana ya? Sebentar lagi juga datang. Mau makan duluan? Tunggu aja deh. Itu dia Ninin. Kamu pantas sekali lo pakai baju itu, Nin. Iya kan, Mam? Iya, bagus. Cocok deh. Duduk, Nin. Makan ya. Makan dulu deh. Ya, silakan. Sampai kapan aku harus menyembunyikan kehamilanku ini? Mbak Irna, kamu belum tidur? Nggak usah malu. Dulu waktu aku masih gadis, aku juga suka lo pakai pakaian bagus seperti ini sambil bercermin memuji diri sendiri. Mbak Irna bisa aja. Kamu sadar nggak sih? Kamu sebagai wanita nyaris sempurna. Kamu bisa menundukkan hati setiap lelaki yang melihat kamu. Saya kan cuma gadis yatim piatu, tamatan juru rawat, Mbak. Kamu pernah kan punya pacar? Di panti asuhan peraturannya ketat sekali, Mbak. Jangankan punya pacar, punya teman laki-laki aja nggak boleh. Tapi pernah dong jatuh cinta? Iya. Di mana lelaki itu sekarang? Barangkali dia tidak tahu saya pernah mencintainya. Lalu saya pergi meninggalkannya. Loh, kenapa begitu? Dia patut mendapatkan wanita yang lebih dari saya. Ninin, kamu terlalu menganggap rendah diri kamu sendiri. Saya bodoh telah membiarkan diri saya ternoda. Ternoda? Maksud saya, Mbak. Maaf, kalau saya udah bikin kamu sedih. Saya nggak bermaksud begitu. Selamat malam.
Gadis kampung itu ternyata udah gak suci lagi. Apa maksud kamu? Dia menyimpan rahasia tentang masa lalunya. Katanya dia adalah ternoda. Ternoda? Nenek itu diam-diam mencintai seorang pemuda. Tapi terpaksa dia meninggalkannya, Mam. Karena dia merasa dirinya udah gak suci lagi. Mungkin dia hamil. Hamil? Tadi siang, saya melihatnya dia muntah-muntah di kamar mandi. Kalau memang itu benar-benar dugaan kamu, Rizal pasti tidak akan menikahinya. Kalau memang dia benar-benar mencintai pemuda itu, dia juga nggak mau menikah dengan Rizal, ya kan? Kita punya dua pilihan. Kalau dia tidak hamil, kita harus mencari pemuda itu dan mempertemukan kembali. Ya, saya akan terus berusaha untuk dekat dengan dia supaya dia mau cerita lebih banyak lagi tentang pemuda itu. Oke, Mam? Oke. Mbak, aku harus buru-buru balik ke kantor. Ya. Kerjaanku banyak. Ya, hati-hati ya. Tapi Mbak jangan lupa istirahat ya. Iya, iya. Hati-hati ya. Nin. Halo? Pak Rizal. Ya, betul. Saya bicara dengan siapa? Saya ingin memberitahukan kalau Karin baru saja mengalami kecelakaan, Pak. Dan dia sekarang ada di rumah sakit. Karin kecelakaan? Iya. Saya terpaksa menelpon Anda karena saya khawatir kalau istri Anda akan panik mendengarnya. Apalagi mengingat kesehatan istri Anda. Maaf, Anda siapa? Saya Rama, rekan sekerjanya. Baik, Rama, boleh saya tahu alamat rumah sakit di mana Karin dirawat? Kok siang-siang udah pulang? Sakit ya? Enggak, sayang. Nih ya, Karin masuk ke rumah sakit. Karin? Karin baru dari sini. Kenapa? Kecelakaan. Kamu jangan panik dulu. Dia cuma kesempet mobil sedikit. Gak apa-apa kok. Betul. Iya. Kita ke rumah sakit, Mas. Baru pulang? Mama mana? Mama ke rumah sakit, sayang. Siapa yang sakit, Tante? Tante Karin. Loh, Karin sakit apa? Gak tahu. Tadi Mbak Nia berangkat buru-buru ke rumah sakit. Katanya adiknya kecelakaan. Kecelakaan? Yuk ganti baju dulu yuk. Ayo.
Shh.